Rahim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabati wa ali baiti ajmain wa ila musannif hadil kitab wa muqaddimatil kitab wa masyayikhim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'i masyayikhina wa jami'i talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil ulum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Surat Ali Imran ayat 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyamsaskum qarhum faqad massal qarhum. Iyamsaskum qarhum faqad massal qawma qarhum misluh. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wal ya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Iyam saskum, masa itu menyentuh kalau makna aslinya ya. Nah di sini ditafsirnya ayyusibakum, jika kok menimpa padamu bi'ahadin dengan sesuatu, apa korhun, luka-luka atau kepayahan. Bifathil kofi, dengan dibaca fathah kofnya, korhun. Wadomuha, dan boleh dibaca domah kofnya. Jadi boleh korhun, boleh kurhun. Nah itu ya. Nah pokoknya nanti kalau kok kita mendengar mungkin orang-orang luar negeri bacanya kurhun, wah goblok, bukan begitu, memang yang betul itu korhun boleh, kurhun boleh, karena Quran itu ada 7 macam bacaannya gitu loh ya. Wadduha kalau kita kan ada yang imalah bacanya jadi wadduha, bukan salah, memang begitu. Ada yang baca korhun, ada yang baca kurhun. Nah, gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Artinya jika kok kita atau ini ayat ini di zaman sahabatnya baginda Nabi setelah perang Uhud, Allah menyampaikan kepada mereka, jika kok kalian itu terkena gendala atau luka-luka atau kepayahan, judun, artinya penderitaan, min jarhin, kenyataannya contohnya dari luka-luka, wanahu, dan sepadannya itu, atau mungkin kekalahan dalam perang pertamanya di perang Uhud, faqad massa, maka sudah benar-benar terjadi kepayahan, al-qauma, kepada kaum, ail kufari, artinya orang-orang kafir, apa korhun, maka sudah mengenai kepada kaum kafir, apa korhun, kepayahan atau luka-luka juga, misluhu, yang sepadannya yang menimpa orang Islam ketika perang Uhud, yaitu kekalahannya orang kafir di Badrin ketika di perang Badar. Maksudnya begini, jadi waktu itu kan agak-agak macam mana ya, agak sedih lah umat Islam di waktu itu ketika di perang Uhud itu ada kekalahan awalnya, walaupun akhirnya menang. Nah itu mereka kan terasa aduh berat, payah, dan lain sebagainya. Nah begitupun kita, kalau pas keadaannya istilahnya itu lagi nggak baik-baik saja, mungkin dalam keadaan ekonomi, atau mungkin badan nggak sehat-sehat, nah itu pun kita harus ingat bahwa dulu kita juga pernah sehat, kita juga pernah baik-baik saja. Nah itu, wong baik-baik sajanya sudah lama, nggak baik-baik saja sebentar, sudah merutuk
merutuk, lupa akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyamu, dan demikianlah hari-hari, nudawiluha, menggilir mensilih bergantikan siapa Allah kepada hari-hari tersebut. Ainusorifuha, artinya mensilih bergantikan siapa Allah kepada hari-hari tersebut, bainan nasi, di antara para manusia ya begitu. Mungkin saat ini si A lagi sedang enak, normal ekonominya, jaya segala macam, ya besok bisa jadi gantian, mungkin ya orang lain, begitu demikian dan seterusnya gitu loh. Tidak semuanya hal seperti itu terus gitu, terus standar, enggak. Ya gonta ganti. Kadang yang dulunya mungkin anaknya orang enggak punya, ya ketika di zaman anaknya menjadi orang yang punya, orang yang kaya. Karena itu memang kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, bergilir berganti. Ayauman, ada suatu hari itu Allah memuliakan suatu kaum, li firqatin, untuk suatu golongan, wa yauman, dan di hari yang lain, li ukhra, Allah memuliakan atau mengenakkan kepada golongan-golongan atau orang-orang yang lain. Kenapa kok begitu? Liyata'adu, supaya menjadi nasihat. Artinya nasihat itu apa? Bahwa kita itu lemah, tidak mampu mempertahankan yang seolah-olah menurut kita itu jaya, yang seolah-olah kita itu baik-baik saja. Namun semuanya itu adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ingin seseorang itu mulia, ya dimuliakannya. Andai kan Allah tuh menginginkan seseorang itu kok sudah gak mulia lagi, ya sudah, tidak sulit bagi Allah. Ada hal sepele menjadikan orang itu tidak mulia lagi. Begitupun di dalam masalah entah maisha, ekonomi, keadaan, kehidupan, dan lain sebagainya. Menjadi silih berganti seperti itu, gantian si A jaya, besok ganti si B, dulu si A toke, ganti besok si B, besok ganti si C, dan lain sebagainya. Nah itu supaya kita itu sadar, sebagai mau'idah, sebagai nasihat, bahwa itu kita itu lemah, yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, supaya untuk nasihat atau mau'idah untuk kita, waliya lama, dan supaya mengetahui siapa Allah, ay alima, artinya mengetahui siapa Allah, duhurul ladina amanu, kepada lahiriahnya atau nampaknya orang-orang amanu yang pada beriman. Siapa? Alladina ay akhlasu, artinya yang memang benar-benar ikhlas. Siapa orang-orang tadi? Fi imanihim, di dalam imannya mereka, min ghairihim, dari selainnya. Itu sudah sunatullah, nanti dibuat begini, dibuat begitu. Mana sih yang imannya itu paling tahan? Nah itu, jadi Allah tuh memang menguji kita. Selagi kita itu masih hidup, itu tetap dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih masalah begini, dikasih masalah begitu. Nah itu masih kita nanti tetap beribadah kepada Allah apa tidak, masih ngaji apa tidak, masih sholat apa tidak, masih ke masjid apa tidak. Nah kalau kita tetap seperti itu, seperti asal mulanya, ya berarti nanti kita dianggap oleh Allah, kita itu diuji masih tetap ikhlas di dalam keimanan kita, supaya Allah nengok mana sih yang iman betulan, yang ikhlas betulan, atau yang tidak. Yang tidak ya nanti jeglek. Istilahnya itu terus apa, pungkret mundur. Nah, yang biasanya sholat nggak sholat terusan, ya kan? Karena Allah nak nengok ikhlas betul pada sholatnya tadi. Yang biasanya ke masjid, ya nanti biasanya ada hal sesuatu terus pungkret tidak mau ke masjid. Itu untuk menengok kita ikhlas betul apa tidak. Yang biasanya ngaji mungkin ada masalah jadi nggak ngaji, dan lain sebagainya. Hal-hal yang berkenaan dengan itu, Allah itu mau menguji kita. Iman kita tuh betul-betul apa, semu atau pencitraan saja loh, gitu gambarannya. Apalagi zaman seperti ini, ya kan?
Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan ayat yang lain. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi bersilih bergantinya, kadang orang tuh perang menang, kadang kalah, kadang berdagang tuh untung, kadang yo tidak, kadang kerja yo dapat duit, kadang yo tidak, dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu sebagai mauidhah kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah tuh ngetes kita ikhlas betul apa tidak dalam beramal tersebut. Wa yattakhidha minkum syuhada wa yattakhidha, dan mengambil atau mengangkat siapa Allah minkum di antara kalian semua, mengangkat syuhada sebagai orang-orang yang mati syahid, ayyukrimuhum, artinya memuliakan siapa Allah hum kepada mereka, bisyahadati dengan mati syahid. Wallahu la yuhibbud dzalimin. Wallahu, dan adapun Allah itulah yuhibbu, tidak mencintai siapa Allah, adz-dzalimina, kepada orang-orang yang dolim. Jadi Allah itu tidak mencintai orang-orang yang dolim. Wis pokoknya dolim itu repot. Ay al-kafirina, artinya orang-orang yang kafir. Ayu akibhum, artinya menyiksa siapa Allah, membalas siapa Allah hum kepada mereka. Wama, dan sesuatu bini amin, yang atas segala nikmat dari Allah, bihi dengan amalnya tersebut, alaihim atas mereka, itu istidrajun, sebagai istidraj atau mendekatkan mereka kepada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Istidraj itu semakin dilulu, bahasa kita orang Jawa. Kalau bahasa kita tuh semakin dijor terus, supaya semakin dekat dengan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya besok di akhirat tuh nggak ada alasan lagi Allah untuk menyiksa mereka gitu. Waliyumakhisallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Waliyumakhiso, dan juga menunjukkan siapa Allah alladzina, kepada orang-orang amanu, yang pada beriman, siapa alladzina ayat haro, artinya menunjukkan, menjelaskan, memperlihatkan siapa Allahum kepada alladzina minat dunubi, dari dosa-dosa, bima dengan sebab segala sesuatu, yusibah yang menimpa apa mahum kepada mereka, wayam hako, dan merusak siapa Allah, ayyuhlika, artinya merusak siapa Allah, al kafirina, kepada orang-orang yang kafir. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Am hasibtum, ay bal ahasibtum, apakah kamu itu menyangka, ang tadkhulu, jika masuk siapa kalian semua, al jannata, kepada surga, walam yakmal, dan walam yaklam, dan tidak mengetahui siapa Allah alladzina, kepada orang-orang jahadu, yang pada berjihad atau berjuang atau beramal, siapa alladzina minkum, dari kalian semua. Ay alima, arti mengetahui siapa Allah, duhuro, kepada kejelasannya, wayak lama, dan mengetahui siapa Allah, as-sabirina, kepada orang-orang yang bersabar, fisada idi, di dalam segala kerepotan yang dia alami. Maksudnya ayat ini bagaimana sih? Apakah kamu tuh enak-enakan gitu loh? Kok masuk surga tuh plung tanpa dengan usaha untuk beramal, tiba-tiba masuk surga. Kok enak men lah gitu, maksudnya Allah itu. Kok enak men gitu. Ngamal ragilem apa-apa ndak mau, ya kan? Kok tiba-tiba masuk surga? Kamu jangan kira begitu gitu loh.
Jadi segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Mau beramal, mau ke surga, ya silahkan. Mau ke neraka, ya silahkan. Segala sesuatu sudah diterangkan, ada jalannya, ada ketentuannya sudah diterangkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu Allah juga nggak maksa orang tuh nak masuk surga, silahkan milih sendiri gitu. Qolal mu'alif rahimahullah, ada suatu makalah atau hadis itu bahwasanya inna ummati daholal jannah, sesungguhnya begini. Ya kalau tidak mau ke surga ya yang berbuat yang begini dan lain sebagainya. Lah sama kita di dunia itu loh. Ya kalau nak baik-baik saja yang berbuatlah yang baik-baik saja. Ya cuman kalau di penjara ya begini begitu dan lain sebagainya. Nah itu seperti itulah gambarannya. Qolal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Nah, begitu kurang lebih ayat ini maksudnya. Kira-kira dong ya. Jadi ke surga ya sudah diterangkan, begitu tidak mau ke surga ya sudah diterangkan caranya begitu. Artinya ayat ini kok enak nian kalian itu beramal ida apa tidak kok nak masuk surga. Pokoknya ayatnya am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Walaqad kuntum tamannawnal mauta min qablu an talqaw faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Walaqad kuntum dan sudah ada dan sudah benar-benar ada siapa kalian semua ada tamannauna pada mengharapkan siapa kalian semua fihi hadfu ihdatai, maka dalam taman nauna itu dibuang taknya satu, asalnya tataman nauna. Nah gitu. Fil asli di dalam aslinya tataman nauna terus dijadikan taman nauna gitu. Menginginkan siapa kalian semua al-mauta kepada kematian min qabli ang talqauhu, sebelum jika bertemu siapa kalian semua kepada maut. Maka ayat ini begini, sudah benar-benar walaupun kamu ingin mati, tapi kalau jadwalnya mati itu belum, nah itu ya tidak akan mati lah, maksudnya begitu. Qolal mu'alif rahimahullah, ay kultum laitalana, kultum berkata siapa kalian semua laitalana, yo enak wa yauman dari ini kayaumi badrin, seperti ketika perang Badar. Lanazala manala, maka akan turun apa sesuatu nala yang memperoleh siapa kami suhada'uhu kepada orang-orang yang mati syahidnya. Maksudnya walaupun di dalam perang yang orang itu menginginkan ibaratnya kematian supaya orang itu mati syahid, itu pun tidak akan bakal mati kalau belum jadwalnya mati. Nah maksudnya itu begitu. Nah, itu makanya salah satunya ayat inilah yang menjadi referensi atau pedoman para ulama, bahwasanya niat syahid itu tidak boleh. Niatnya ya harus jihad, berjuang, ibaratnya perang di situ. Tidak boleh tiba-tiba langsung pengen nak mati syahid, karena nanti repot, akan mengendorkan semangat. Nah, ketika perang ya kan, sini tembak aku, nah, supaya mati, supaya syahid, akhirnya lemah. Nah, mau kok musuhnya sama-sama 100, loh kan kita sudah kurang satu gara-gara ingin mati syahid, ya kan? Mak bunuh dirinya tidak mau, akhirnya supaya ditembak sama musuhnya, ya akhirnya malah lemah. Maka itu tidak boleh, niatnya jihad. Tapi andaikan kok kebetulan di situ nanti meninggal ketika perang melawan orang kafir tersebut, maka dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang mati syahid. Nah, begitu maksudnya. Faqad ra'aitumuhu wa antum tangdurun. Faqad ra'aitumu,
maka sudah benar-benar melihat siapa kalian semua kepada peperangan. Ai bisa babi artinya sebabnya syahid apa al harbu peperangan. Wa antum dan adapun kalian semua itu tangduruna pada melihat siapa kalian semua. Ai bi basorohu artinya melihat siapa kalian semua kepada perang Badar. Tata'ammaluna pada berangan-angan siapa kalian semua. Kaifa bagaimana dia yang keadaan itu falam anzamathum anzamtum anhazamtum pada berlari atau macam mana ya pemaknanya ya, dikalahkan berlari lah ya, dikalahkan. Nah, supaya ibaratnya itu membayangkan andaikan kok takut dikalahkan. Wa nazala dan turun fi hazimatihim di dalam ketika mereka itu dikalahkan, lama asya'a ketika ada kabar berita atau tersebar berita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kutila sudah dibunuh siapa baginda Nabi. Jadi ketika perang Uhud itu awalnya kalah itu karena disebarkan berita bahwa Nabi itu sudah dibunuh, yang akhirnya timbul lemah semangatnya orang Islam di saat itu gitu loh. Bolak-balik apapun itu, dimanapun itu, kapanpun zamannya, namanya fitnah itu ya memang repot, ya kan. Nah, sudah pokoknya itu kalau namanya fitnah itu menyebarkan berita yang tidak sebenar-benarnya, itu namanya fitnah lah, itu yang membuat segala sesuatu itu porak-poranda atau membuat semuanya kacau. Bangun negara ya begitu, apalagi zaman begini pemilihan, sudah macam-macam pokoknya orang. Bahasa sekarang tuh huwak apa-apa itu. Nah, itulah. Qala al-mu'allif rahimahullah, makanya Nabi itu saking benernya bahwasanya menfitnah itu lebih kejam dari membunuh. Kalau bunuh sudah selesai, kalau fitnah itu lama prosesnya, ya kan? Orang itu menjadi jelek. Wa qala dan berkata lahum kepada umat muslimin yang beriman, siapa al-munafikuna, orang-orang yang munafik yang ikut perang bersama Nabi. Ingkana jika ada siapa baginda Nabi Muhammad SAW itu kutila kok sudah terbunuh, farji'u maka balik sajalah kalian semua ila dinikum kepada agama kalian yang terdahulu. Jadi orang-orang yang munafik itu, ya kan, nah sudahlah kalau macam itu wong Nabi Muhammad katanya terbunuh, nah sudahlah balik kembali kafir lagi lah kita. Nah, seperti itu. Kalau bisa itu ya yang semangat, yang punya keyakinan yang betul, yang penuh. Wa ma Muhammadun illa rasul, maka karena terdengar fitnah itu tadi yang digembar-gemborkan oleh orang-orang yang munafik bahwasanya baginda Nabi itu sudah terbunuh, maka turunlah ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Jadi setelah tersebar berita, digembar-gemborkan bahwa baginda Nabi itu sudah terbunuh, maka Allah menurunkan ayat ini. Wa ma Muhammadun, dan tiadalah Muhammad, artinya baginda Nabi itu, illa rasulun kecuali hanya manusia biasa yang diutus. Artinya manusia. Kalau manusia ya wajibnya nanti ya mati. Qad khalat sudah lewat min qablihi dari sebelumnya Nabi Muhammad siapa rusulun, ar-rusulu para utusan. Sama sebelumnya sudah, sebelum baginda Nabi Muhammad ya sudah ada utusan. Mereka ya mati ya biasa wae. Namanya mati itu
biasa mati kok kaget. Nah, maksudnya begitu. Jangan terus pada baginda Nabi meninggal itu terus kalian itu apa itu namanya tidak semangat lagi untuk berjuang. Ya diteruskan perjuangannya. Ya kalau kita sekarang diwarisi oleh para pewarisnya yaitu para ulama, para guru-guru kita yang mewarisi ajaran-ajarannya baginda Nabi dari guru-guru mereka hingga sampai baginda Nabi, sampailah ke kita saat ini menerima warisannya baginda Nabi. Jadi ketika baginda Nabi dikabarkan begitu, maka dikatakan dalam ayat ini Muhammad itu hanyalah seorang utusan yang sebelumnya juga sudah banyak utusan. Fa'imata maka jika meninggal siapa baginda Nabi, au kutila atau terbunuh, kau goiruhu seperti nabi-nabi yang terdahulu atau rasul-rasul terdahulu, ingkolabetum maka akankah berubah kalian semua ala aqobikum atas agama-agama kalian semua, kembali kepada agama-agama kalian yang terdahulu. Airojatum artinya apakah akan kembali siapa kalian semua ilal kufri kepada kekafiran. Wal jumlatul akhiratu dan adapun jumlah yang akhir itu makhalul istifhami, tempatnya yaitu untuk pertanyaan. Artinya apa? Allah bertanya, andaikan kok Rasul itu sudah meninggal, apakah kamu nanti nak balik kepada kekafiran agama yang kamu kafirkan dulu? Maksudnya begitu. Istifhamu al ingkariyu, yang mengingkari. Makana artinya agama-agama karena yang ada apa agama tadi ada itu ma'bud dan disembah. Fatarji'u maka akan kembali siapa kalian semua kepada agama yang kalian sembah terdahulu. Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Waman dan barang siapapun itu yang kolib yang berbalik hatinya ala akibaihi atas menyembah selain Allah atau menjadi kafir, yang asalnya ibadah jadi tidak ibadah lagi, yang asalnya ngaji tidak ngaji lagi, yang asalnya ke masjid tidak ke masjid lagi, yang asalnya taat nggak taat lagi, falayadurro maka tidak akan membahayakan apa kelakuanmu itu Allah kepada Allah, tidak membahayakan sayan sedikit pun. Jadi kita semua sedunia itu nak ibadah kepada Allah ataupun tidak, yaitu tidak ada pengaruhnya. Jangan kita menjadi sok-sokan. Sampai kita lagi adzan gitu, wah nak rano aku rano sing adzani, nggak ada. Kita pun nggak adzan, dari dulu sudah ada adzan. Justru mungkin keadaannya kita tuh jadi masalah, tak masalah apa, ya kan itu. Nah itu begitu. Kaulan mu'alif, jangan kita merasa sok penting, ya kan itu. Kita nggak ada loh dari dulu tuh dunia sudah berjalan. Kita nggak ada dari dulu agama sudah berjalan. Kita pun nggak ada sesuatu itu masih berjalan karena kita itu tidak ada apa-apanya, tidak ada pengaruhnya, apalagi di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sok kita tuh paling menkhidmati agama, ya kan? Karena agama itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sendiri yang menjaga. Cuman kita yang perlu agama itu, yang perlu ibadah itu, yang perlu ngaji itu, yang perlu sholat itu, yang perlu masjid itu sebagai jembatan kita untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu loh. Enggak kok masjid butuh kita, atau ngaji butuh kita, sholat butuh kita, agama butuh kita, enggak, sedikit pun enggak butuh. Kita sedunia kan enggak ngaji ya enggak masalah di Allah, agama ya enggak masalah, masjid ya enggak ada masalah tanpa kita, tetap jalan. Masjidnya Allah, agamanya Allah, ilmunya Allah, Islamnya Allah. Nah itu wong inad dina indallah, agama itu punyanya Allah. Kita itu cuman nak ngikut gandul, nah gitu loh. Yo gandul yo sing tenanan, ya itu sebagai jembatan kita, sebagai wasilah atau perantara kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu maksudnya, ya.
Supaya kita tuh semangat gitu loh, nggak kok ibaratkan so penting kita itu. Wa inna ma yadurru, sesungguhnya membahayakan apa? Ibaratnya tidak mau beribadah atau tidak mau taat atau tidak mau ke masjid, tidak mau ngaji, nggak mau sholat itu tadi, nggak mau taat sama Allah tadi, nafsahu kepada dirinya sendiri, tidak ada ibarat efeknya kepada Allah, tapi efeknya kepada diri kita sendiri. Andaikan kita tidak mau ngaji, tidak mau sholat, nggak mau taat, nggak mau ke masjid, nggak mau berbuat baik, itu efeknya untuk diri kita sendiri. Wa sayajzillahu syakirin, wa sayajzi, dan akan membalas siapa Allah asyakirina, kepada orang-orang yang mau bersyukur. Ini amahu, artinya memberi kenikmatan siapa Allahu kepada orang-orang yang bersyukur tadi, bisa berarti dengan tetapnya iman di dalam hatinya dan tetap mengabdi menuju keridhaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzis syakirin. Wa makana, dan tiadalah ada li nafsin untuk seseorang siapapun itu ang tamuta, jika mati siapa orang tersebut, illa biidnillahi, kecuali hanya atas izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biqadaihi, artinya dengan kodoknya Allah Subhanahu wa ta'ala, takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitaban yang sudah ditulis maka harus diluruskan. Kita jangan ikut-ikutan melenceng imannya. Orang kok jantungan sakit mati, jantungan mati karena ajalnya Allah Allah. Mungkin sebabnya Allah, sebab jantung, ada jantungan ini banyak gitu. Maka harus diluruskan tauhidnya, diluruskan imannya. Kenapa kok mati? Oh, kecemplung kali, masuk ke sungai. Ya bukan kok matinya sebab bukan yang mematikan tuh kecemplung sungainya itu, bukan, tapi yang memang mematikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab kecemplung sungai dan lain sebagainya. Ada lagi biasanya Badur, kenapa mati? Disantet orang. Enggak boleh begitu, mati ya tetap ajal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah izin, sebab matinya begitu gitu. Enggak kok santetnya tuh yang hebat. Oh, nyatanya ya banyak santet tidak mempan, ngomong kan itu, atau yang lain sebagainya, maksudnya keyakinan kita, tauhid kita itu diluruskan bahwa andaikan kok orang itu mati ya sebab atas takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdirnya Allah, masalah sebabnya ya Allah nggak kurang cara untuk membuat sebab. Kadang kesandung ya mati, tidur ya mati, ya kan, lagi ngotar ya mati, nah, macem-macem. Ada berita tuh katanya lagi kelon nih mati, ya ada kan ya? Oh, bukan itu memang mati nian, maksudnya nyawanya itu hilang gitu loh, bukan kok mati keenaan. Ada pula bang. Kitaban, ay masdarun kitaba, ay kataba, artinya sudah menentukan siapa Allah dalika, kepada kematian tersebut, muajjalan yang waktu sudah ditentukan. Ay muakkatan, artinya sudah diwaktukan. La yataqaddama, yang tidak bisa dimajukan, wa la yata'akhkhar, dan juga tidak bisa diakhirkan. Itu tadi masalah takdirnya Allah ya. Itu memang begitu, tapi andaikan itu yang menghendaki itu Allah, yaitu bisa. Falan inzamtum, in hazamtum, maka jangan sampai membuat kalian berlari, hazimat, artinya berlari siapa kalian semua. La tadfa'u, yang tidak akan bisa tertolak apa al-mautu, kematian. Wala sabatu, dan juga tidak bisa tertolak apa ketetapan. La biqatil hayati, la yaqta'u, yang tidak terputus apa al hayatu,
kehidupan ini. Artinya kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu tidak bisa yang menghalangi andaikan Allah sudah berkehendak. Waman dan barang siapapun itu yurid menginginkan siapa orang tersebut, menginginkan biamalihi dengan amal perbuatannya, menginginkan sawabat dunia kepada pahala dunia, jazauhu artinya pahalanya dunia, minha dari amalnya, nuktihi maka akan memberikan siapa kami kepada amalnya minha dari dunia. Jadi Allah bebaskan, walaupun orang itu ngamal apapun itu, walaupun itu amal akhirat, tapi niatnya kok amal dunia, tetap Allah kasih. Sedekah ya Allah, untuk apa? Supaya kaya ya Allah, tetap dikasih. Nah, itu kan. Sholat ya Allah ngapa? Minta rezeki ya Allah, dikasih. Walaupun niatnya minta dunia, tetap Allah kasih. Aima segala sesuatu kosama yang membagi siapa Allah lahu kepada orang tersebut. Yang repotnya itu tidak mau berbuat. Nah, itulah ya. Ya berbuat kepada Allah tidak mau, dan minta yuk nggak dikai, wala hadin, dan tidak ada bagian lahu bagi orang tersebut fil akhirati yang amalnya tadi karena tujuan dunia. Waman dan barang siapapun itu yurid menginginkan siapa orang tersebut sawabal akhirati kepada pahalanya akhirat, nuktihi maka akan memberikan siapa kami kepada pahalanya akhirat minha dari amalnya orang tersebut, min sawabiyah artinya dari pahalanya amalnya. Wasana jazis syakirin, dan akan memberi balasan siapa Allah Ta'ala asyakirina kepada orang-orang yang mau bersyukur. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu, artinya apa ayat ini? Ajal itu, segala sesuatu itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wah, itu tidak ada yang bisa menolaknya dan tidak akan bisa yang menolongnya. Nah, terus siapapun beramal kok ingin dunia, maka ya Allah akan kasih. Siapapun yang beramal kok ingin akhirat, ya akan Allah kasih. Wa ka'ayyin min nabiyyin qutila ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.